wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati teman-teman mahasiswa semuanya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini terima kasih kepada panitia atau teman-teman yang menghimpun nama-nama untuk tampil ceramah di grup WhatsApp kita ini. Saya doakan teman-teman semuanya mendapat keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Pertama, mohon maaf saya melalui video karena teman-teman yang lain melalui VN saja. Saya juga sudah minta izin sama ketuanya, Nafal Hibrijali. Alhamdulillah mendapatkan izin, nggak apa-apa Fi katanya. Jadi lewat WhatsApp video aja, jadi kita lebih ada kreasinya gitu, berbeda dari yang lain. Tapi nggak masalah juga untuk teman-teman yang ingin mencoba nanti. Setelah saya mungkin ada yang tampil ingin mencoba juga seperti ini, mungkin lebih dari ini. Masalahnya kita kreatif sebagai mahasiswa gitu. Satu lagi, kita kan bimbingan penyuluhan Islam, kita itu harus belajar tampil di media, di masyarakat juga gitu kan. Nah, insya Allah saya juga belajar, teman-teman semuanya, dan juga para ustadz dan ustazah yang mendengar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata nanti atau hadis atau ayat yang saya sampaikan salah, berarti itu kesalahan dari saya pribadi gitu. Saya siap menerima kritikan dari teman-teman semuanya dan para ustazah dan ustadz. Baiklah, tema saya pada hari ini yaitu puasa yang sejati. Merujuk dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta, wa amala bihi, dan mengamalkannya, wal jahla, dan sebuah perbuatan yang bodoh, falaisa lillahi hajatun, falaisa lillahi, dan Allah tidak menerima atasnya, an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dan Allah tidak menerima atasnya dalam menahan lapar dan haus saja gitu. Jadi ketika kita berpuasa, kita melakukan maksiat kepada Allah, sepertinya kita melakukan perbuatan berbohong, mencaci maki teman kita, jadi Allah tidak akan menerima, melainkan kita hanya merasakan lapar dan haus saja teman-teman. Untuk itu ada beberapa poin yang ingin saya bahas dalam hadis ini. Yang pertama yaitu zuhri, itu perkataan bohong, bisa kita ambil artinya perkataan bohong teman-teman. Jadi perkataan bohong di sini juga bisa dimaksud yang lebih parahnya, yaitu kita ada yang keliru kita sahihkan gitu, kita benarkan yang keliru-keliru tersebut sehingga orang lain itu percaya bahwa ini benar gitu. Sama halnya dengan membuat hoax yang baru sehingga kita sebarkan dan orang pun merasa terkejut dengan itu. Jadi saat kita berpuasa, jadi puasa yang namanya sejati itu jauh dari kita teman-teman, jadi susah untuk mendapatkan hal yang tersebut. Yang kedua, makan dan minum saja sudah jelas hukumnya mubah, yang itu diharamkan oleh Allah saat kita berpuasa gitu. Apalagi saat berpuasa kita melakukan perbuatan yang tercela, berbohong dan menghina teman atau saudara yang lainnya, yang jelas itu hukumnya haram, kita lakukan di saat kita berpuasa, maka jelas itu akan mengurangi pahala dari puasa kita teman-teman. Jadi makna puasa sejati itu semakin jauh dari kita. Jadi pada saat ini jika teman-teman semuanya ingin melakukan atau mendapatkan hal puasa yang sejati tersebut, berarti kita harus lebih semangat lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, agar kamu bertakwa. Jadi itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, teman-teman. Kalau menahan haus dan lapar saja, orang-orang non muslim juga melakukannya, teman-teman. Juga ada yang belum balik, adik-adik kita juga melakukannya, tapi tidak melakukan amal-amalan yang lainnya. Puasa yang sejati itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Jika menahan lapar dan haus saja, orang yang belum balik saja, adik-adik kita juga melakukannya, tapi tidak melakukan hal-hal yang memicu sampainya puasa kita yang sejati, teman-teman. Jadi mungkin itu supaya kita lebih bertakwa lagi, kita harus lebih semangat lagi dalam berpuasa dan menambah amal-amalan yang lain, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama kita berpuasa, teman-teman. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kesalahan itu mungkin dari saya siap menerima kritikan dari teman-teman. Cukup sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.